hari cewek ini bakal disiram kalau nggak mau berhubungan sama om-om ini. Jadi om-om ini adalah bapak kos cewek tersebut, yang mana dia itu selalu minta gitu-gituan sama si cewek. Kalau si cewek mau nginep gratis di situ, dia harus memuaskan cowok ini. Tapi sayangnya cewek ini nggak mau sama sekali karena dia masih menghargai dirinya. Bahkan akhirnya dia rela tinggal di kardus doang supaya dia nggak harus tinggal sama om tersebut. Tapi om tersebut selalu siram dia dengan air sampai cewek itu mau pindah ke kos-kosannya dan mau melayani dia. Akhirnya karena anak dari cewek itu sakit, dia pikir dia harus bapak-bapak kosnya untuk minta uang. Namun tiba-tiba bapak kosnya ditemukan udah tergeletak pingsan. Akhirnya cewek ini dengan baik menolong bapak kos ini menyelamatkan nyawanya. Tapi si bapak kos tetap aja nggak tahu diri dan minta gitu-gituan. Sayangnya tiba-tiba istri dari bapak kos itu datang dan mengetahui semua kelakuan bejatnya. Bahkan dia itu diceraikan. Nah untungnya istri bapak-bapak kos ini baik banget ke cewek ini. Dia membiayai semua perawatan anaknya dan bahkan kasih rumah yang indah banget untuk dia. Cowok ini lagi sok keren, pingin ngegebet cewek yang super cantik di taman. Pas dia lagi sok keren ini, tiba-tiba datanglah anjing yang kurang ajar. Gibrik-gibrik air ke dia yang bikin dia jadi basah kuyup. Sehingga cewek cantik ini bahkan ketawain dia. Karena dia dendam banget sama si anjing, akhirnya dia juga ternyata punya keringat yang banyak banget yang bisa ngegibrik-gibrik ke si anjing. Pas dia ketawain si anjingnya, si cewek jadi ilfeel banget deh. Seorang suami maksa istrinya yang pramugari untuk operasi perut karena menurut dia nggak ada pramugari yang gendut. Bahkan si suami itu suka jahat banget sama istrinya. Setiap hari istrinya bahkan nggak boleh menyusui karena semakin menyusui nantinya dia akan makan terus dan makin gendut. Si suami maksa istrinya harus operasi perut karena suaminya nggak mau punya istri yang jelek. Dia pingin istrinya secantik saat dia lagi muda. Bahkan istrinya langsung dibawa ke rumah sakit untuk operasi perutnya. Tapi dokter nggak mengizinkan hal itu karena ternyata si istri perutnya buncit karena ada infeksi di perutnya yang bikin perutnya itu bengkak. Tapi si suami nggak mau menyembuhkan istrinya, yang suaminya mau cuman istrinya tuh jadi kurus doang. Akhirnya dokter rumah sakit yang membiayai operasi dari cewek ini, dan bahkan dia melamar cewek ini karena dia jatuh cinta. Cewek ini pun akhirnya menerima dokter tersebut dan menjadi keluarga yang bahagia. Semua orang lagi ngafalin menu supaya bisa masuk menjadi karyawan restoran ini. Jadi satu persatu mulai nyontek menu-menu yang ada, tapi sayangnya ketahuan sama bosnya sehingga dia itu langsung di-outin. Gak hanya itu aja, ada yang gak hafal sampai bosnya itu bingung banget siapa yang bisa jadi karyawan di sini. Tiba-tiba ada satu nih orang dalam. Ternyata dia itu dikasih contekan dan dikasih semangat sama pegawai yang ada di sini. Sehingga lidahnya itu jadi loncar banget kalau ngelihat ada permen asem di mata si pegawai yang bantuin dia. Akhirnya dia pun langsung bisa kerja di sini karena lidahnya yang loncar banget, guys. Cewek ini nggak mau dioperasi plastik untuk mengetahui siapa orang yang benar-benar tulus sama dia. Jadi awalnya cewek ini lagi di jalan, tapi dia itu ngelihat HP terus. Hal itu ngebuat dia akhirnya kecelakaan dan mukanya benar-benar jadi hancur. Padahal dia itu pingin banget jadi artis. Nah tiba-tiba suster rumah sakit bingung banget kok nggak ada yang hampirin cewek ini sama sekali. Tiba-tiba datanglah satu model agensinya, yang mana dia datang untuk mengeluarkan cewek tersebut dari agensinya karena mukanya udah hancur. Nah di sini ceweknya awalnya sedih banget, tapi dia coba minta HP ke susternya untuk melihat siapa aja yang peduli sama dia. Tapi dia kaget banget karena HP-nya nggak ada notif sama sekali. Dia langsung telepon sahabatnya. Ternyata sahabatnya udah tahu kalau misalkan dia itu kecelakaan. Tapi sahabatnya itu malah nggak peduli dan malah nggak mau temenan sama temennya lagi karena temennya udah jelek. Di sini dia sedih banget dan nggak mau operasi plastik sama sekali karena dia jadi mengetahui siapa teman sebenarnya. Cowok ini marah banget ketika ada yang ngambilin kue dia terus-menerus, tapi akhirnya dia malah kena mental. Di sini ada cowok kaya lagi beli kue, dia itu bingung banget kenapa ya cowok miskin ini ngambilin dia kue terus, karena dia merasa cowok ini gembel banget. Akhirnya bahkan kue terakhir aja dibagi dua gini. Dia merasa kesel banget dan langsung gak nafsu makan sama sekali. Sampai tiba-tiba ketika dia mau pergi, dia baru sadar kalau kue yang dia makan dari tadi bukan kuenya dia. Ternyata selama ini dia yang ngambilin kue dari cowok yang dia kira gelandangan. Di sini si cowok jadi kena mental banget, guys. Cowok ini gak percaya kalau ada ATM di hutan, tapi pas dia lihat dia kaget banget. Jadi di hutan ini terkenal ada ATM. Nah si cowok curiga gimana caranya mengambil uang di sana. Ternyata tinggal masukkan kartu kamu, terus kamu disuruh pencet berapa nominal yang kamu mau. Nah dia bingung dong, tapi dia pencet-pencet aja mau ambil duit jutaan. Nah tiba-tiba yang punya ATM itu membuka kayu yang menjadi penutup di sini dan isinya ada orang yang disekap di sini, guys. Jadi ternyata orang ini tugasnya untuk memberikan kamu uang.
Karena si cowok yang disandra ini lidahnya bisa bergetar dengan cepat, yang bisa menjadikan dia seperti mesin uang. Serem banget gak sih guys? Seorang ayah ngejebak temen anaknya ngebuktiin kalau dia adalah anak yang jahat sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi ceritanya ada bocil ini yang selalu menolong orang. Dia itu terlalu baik tapi orang-orang malah sebel sama dia. Bahkan kalau ada cewek yang dompetnya jatuh, bocil ini langsung bantuin tapi dikira dia yang nyolong. Jadinya dia pun sebel banget karena setiap dia baik dia selalu diomelin. Akhirnya dia dibawa nih ke rumah sama temennya. Ternyata ayah dari temennya yang waktu itu ngomelin dia. Di sini si ayah udah nyuruh anaknya udah nggak boleh bermain sama bocil itu karena bocil itu penipu dan jahat. Tapi si anak nggak percaya. Akhirnya ayahnya bilang kita akan jebak anak ini, apakah dia akan ambil makanan kamu atau enggak. Ternyata bener aja dong, dagingnya diambilin semua sama si bocil ini. Tapi ternyata dagingnya ditukar lagi, jadi dia maunya makan yang tanpa daging aja. Di sini si ayah merasa bersalah banget karena ternyata teman anaknya tuh benar-benar baik. Saat dunia lagi mau kiamat, cowok ini menyelamatkan dunia dengan semprotan toiletnya. Jadi awalnya dunia ini memang lagi kacau banget. Pertama ada cowok ini yang terjebak di gurun. Tapi tiba-tiba ada cowok yang pura-pura jadi Tuhan menyelamatkan cowok ini dengan semprotannya. Dan bahkan dia bisa menyelamatkan kebakaran hutan. Gak hanya itu aja, tiba-tiba ada berita kalau dunia ini akan ditabrak sama meteor. Nah cowok ini benar-benar langsung pura-pura jadi Tuhan lagi dengan menyelamatkan dengan semprotannya lagi. Sehingga meteornya itu jadi mundur lagi gak jadi ke bumi. Sehingga dia itu dipikir Tuhan beneran dan penyelamat bumi. Padahal sebenarnya ini tuh cuman iklan semprotan yang mana semprotannya itu dahsyat dan kenceng banget guys. Bocil ini nemu uang 100 juta, terus dia bingung banget mau diapain duit tersebut. Akhirnya dia itu ngeliat sepatu, yang mana dia itu nggak punya sepatu sama sekali. Jadinya dia pingin banget beli sepatu baru tersebut. Tapi sayangnya dia mengurungkan niatnya begitu aja guys. Mau beli mainan juga tiba-tiba nggak jadi. Karena dia tahu uang yang dia dapat itu bukan duitnya dia, melainkan duit cewek ini. Nah si cewek jadi ingat kalau dia pernah nabrak bocil ini. Dia udah curiga kalau bocil ini adalah maling kecil nih. Sampai tiba-tiba dia menemukan bocil ini lagi diam di tangga, dia langsung ngomel-ngomel. Tapi dia shock banget ketika menemukan uangnya dia itu masih utuh. Dia merasa bersalah banget sama bocil ini karena udah ngomel-ngomel. Bahkan akhirnya karena bocil ini jujur, dia malah diangkat menjadi anak sama wanita kaya ini. Dan bahkan dia bisa membeli banyak sepatu yang lebih bagus. Satu kelas kaget banget bocil ini jilat-jilat kertas ujiannya dia. Jadi awalnya bocil ini tuh pennya habis padahal dia lagi ujian. Tapi gurunya yang galak itu nggak mau kasih dia pen. Bahkan dia tetap disuruh kerjain ulangannya walaupun nggak ada pen. Temennya juga pelit-pelit banget, gak ada yang mau minjemin dia pen sama sekali. Sampai akhirnya dia diam-diam makan permen yang berwarna. Sehingga ketika lidahnya dia udah biru, dia jilat-jilatin kertas ujiannya dan ternyata dia bisa menulis pakai lidah. Itu ngebuat satu kelas shock banget, apalagi dia mendapat nilai 100 guys.